Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdin, NIM 4042 30026. Di sini saya akan menyampaikan presentasi Pancasila. Sejarah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila terdiri dari 5 prinsip. Dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan hingga saat ini. Pancasila dianggap sebagai ideologi negara yang sangat penting. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang kelima sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, Pancasila menghormati berbagai kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menganut prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia, Pancasila menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial, menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan memajukan kesejahteraan rakyat. 3. Persatuan Indonesia. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan, baik yang bersifat separatisme maupun tindakan yang memecah belah masyarakat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendorong partisipasi rakyat dan proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip ini menekankan demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata, adil, dan berkeadilan. Prinsip ini menuntut pemerataan hasil ekonomi yang merata, adil, dan prinsip menuntut hasil pembangunan guna mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi sejarah Pancasila mencakup proses perumusan termasuk di dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Selama sejarah Indonesia, Pancasila menjadi ideologi yang mengikat dan menjadi pedoman bagi negara dan masyarakat. Istilah Pancasila dikemukakan oleh Bung Karno, gotong royong, Saripati Pancasila. Masa mereka sedang bertugas tapi membentuk organisasi lain. Nahdlatul Ulama, kebudayaan, Muhammadiyah, kesehatan. Bagaimana Pancasila bisa mencerminkan kepribadian Indonesia? Pernyataan pesan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita harus belajar dari kesalahan. Nikmati alurnya saja. Biarkan dia mengadili dengan sendiri. Pancasila, komunis. Semua keuntungan dibalikkan ke komunitas Pancasila. Bebas berskripsi, yang penting tidak bertolak belakang dengan kaidah Pancasila.
bahasa berpendapat, bebas menyurahkan suara, ibarat tidak kepo atau ikut campur urusan orang lain maupun orang baik. Masa reses, masa bagi healing tapi berproduktif. Masa reses, pas libur cari masalah, pas kerja memecahkan masalah. Kenapa BPKI dibubarkan dan BPKI tidak? Karena BPKI masih murni buatan Jepang, sedangkan BPKI murni buatan Indonesia. Filsafat Pancasila adalah suatu pandangan atau pemahaman filosofis terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 aspek atau sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Meskipun Pancasila tidak memilih agama, tentu nilai-nilai ketuhanan menjadi dasar moral dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan keadilan dan martabat manusia. Nilai ini menekankan pengakuan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan pengembangan budaya yang beradab. 3. Persatuan Indonesia, mendorong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, mengatasi segala perpecahan dan paham yang dapat mengancam persatuan nasional. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegakkan sistem demokrasi dan partisipasi rakyat dalam perbuatan keputusan negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin distribusi keadilan sosial dan ekonomi dengan menciptakan kondisi di mana kekayaan dan sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Filsafat Pancasila melibatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berbagai kebijakan dan keputusan negara. Beberapa prinsip dalam filsafat Pancasila antara lain: 1. Gotong royong, semangat bekerja sama dan tolong-menolong untuk mencapai kebaikan bersama. 2. Musyawarah mufakat, proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. 3. Kesatuan dan persatuan, menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. 4. Keseimbangan dan kesejahteraan, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menciptakan kondisi sosial yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. 5. Filsafat Pancasila menjadi dasar ideologi bagi negara Indonesia yang mengarah pada pembentukan tatanan sosial dan politik yang adil, demokratis, serta menghormati hak asasi manusia. Filsafat ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus tercermin dalam praktek kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Pancasila sebagai filsafat suatu pemikiran, pola pikir untuk mencari suatu kebenaran pada saat ini. Philo cinta, Sophie kebijaksanaan, filsafat, pemikiran tentang suatu untuk mencari kebenaran yang terbaik. Proses filsafat, proses mencari kebenaran. Filsafat mati apabila suatu individu tidak mau bertanya. 1. Rasionalitas, proses menyimpulkan. Rasional logika. Rasionalitas praktis, cara atau tahap mengukur sesuatu secara praktis atau pragmatis. Rasionalitas teoris, proses mengumpulkan sesuatu dengan analisa yang mendalam. Rasionalitas formal berbeda dengan rasionalitas yang lain karena rasionalitas berasal dari luar penguasaan atau kontrol kita. Regulasi,
kebijakan, tata tertib, aturan. Rasionalitas formal tidak bisa ditolak kalau kita terikat mesti filsafat semakin mengenali kebijakan yang sejati. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai ideologi Pancasila, mencakup serangkaian nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan kebijakan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama dalam materi ideologi Pancasila. 1. Terbuka dan inklusif. Pancasila bersifat terbuka dan inklusif terhadap berbagai kepercayaan, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini mencerminkan semangat toleransi dan keagamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun Pancasila menegakkan keberadaan Tuhan prinsip, ini juga menghormati kebebasan beragama. Ini mencerminkan kebijakan negara yang memelihara kebebasan beribadah dan menghormati kepercayaan agama masyarakat. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi Pancasila menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pengembangan budaya yang beradab. 4. Persatuan Indonesia. Pancasila menegakkan persatuan dan kesatuan sebagai landasan negara. Prinsip ini menolak segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan bangsa seperti separatisme dan sentimen suku atau agama. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan demokrasi. Di samping itu, juga mengakui kebutuhan akan kepemimpinan yang bijaksana dan adil. 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menuntut adanya pembangunan ekonomi yang merata, penghapusan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini mendorong distribusi kekayaan dan peluang secara adil. Ideologi Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, serta kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sementara Pancasila telah diakui sebagai ideologi negara, penerapan dan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari tetap menjadi perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pola pikir individu dogmatis. Kita benar, orang salah. Tipis, semua salah. Pelatipis, semua benar. Pola pikir kita menyadari atau berpikir kebinekaan dan ingat selalu tujuan kita apa yang membuat Bhinneka Tunggal Ika terancam. 1. Rejudis, prasangkaan. Ekosentris, terlalu bangga. Diskriminasi, bentuk tindakan atau bullying. Stereotip. Cukup di sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.